Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan kami, channel Fakta Kehidupan. Sebelum kita mulai membahas sebuah cerita, izinkan saya untuk menyapa kalian semua. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oh iya, seperti biasa, kalian juga bisa komen-komen di kolom komentar. Kalian dari daerah mana saja? Atau sekedar memberikan kritik dan saran untuk channel kami. Kali ini kami akan menceritakan kisah yang tentu saja nama dan tempat sudah kami samarkan. Kisah kali ini menceritakan tentang gadis miskin rawat nenek terlantar di jalan dan tinggal serumah selama 1 bulan. Tak disangka, ia syok saat tahu ternyata nenek itu adalah... Tidak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke ceritanya. Gadis miskin rawat nenek terlantar di jalan dan tinggal serumah selama 1 bulan. Tak disangka, ia syok saat tahu ternyata nenek itu adalah... Mas, kamu di mana? Perutku sakit, Mas. Sepertinya aku akan melahirkan. Afifah merintih menahan sakit. Tangan kanannya mencengkeram ujung spray. Sementara tangan kirinya ia gunakan untuk menelpon suaminya. Afifah? Jantung Afifah seketika terasa berhenti berdetak saat mendengar suara perempuan yang menerima teleponnya. Siapa kamu? Tanyanya sambil menahan sakit. Keringnya juga mulai membasahi tubuhnya. Aku Farah, istri kedua suami kamu. Dan lebih baik kamu berangkat sendiri ke rumah sakit ya. Kamu kan masih bisa jalan. Toh, Mas Hanif tidak akan peduli sama anak itu. Jadi percuma kamu ngabarin Mas Hanif. Apa maksudmu? Berikan ponsel itu pada suamiku. Afifah meninggikan suaranya. Tak ia hiraukan sakit karena kontraksi yang tengah mendarah. Mendengar pengakuan dari wanita yang mengaku sebagai istri kedua suaminya itu lebih menyakitkan 1000 kali lipat. Mas Hanif tidak mau, dia nggak sudi dengar suaramu Afifah. Pergilah ke sana, agar anak haram yang kau kandung itu selamat. Anak haram? Apa maksudmu? Bibir Afifah bergetar, hatinya pun tak dapat menahan perih. Tiada terkira saat anak dalam perutnya yang bahkan belum lahir dikatakan sebagai anak haram. Halo, Afifah, ini aku. Tiba-tiba suara Farah berubah menjadi suara pria yang Afifah tahu itu adalah suaminya. Mas Hanif? Mas, di mana kamu? Siapa wanita itu, Mas? Kenapa dia bilang kalau dia istri keduamu? Lalu, kenapa dia lancang mengatakan kalau anak kita ini anak haram? Afifah mencecar Hanif dengan hati campur aduk. Ia tak bisa menahan perasaan yang tak bisa dijelaskan dalam dadanya. Dia Farah, seperti yang dia katakan kalau dia adalah istri keduaku. Kami sudah menikah sejak 2 bulan yang lalu. Ucap Hanif dengan santainya. Suaranya terdengar biasa saja, seolah tak merasa bersalah. Istri? Air mata Afifah mengalir begitu saja. Rasa sakit dan panas yang menyerang perut dan pinggangnya seketika berpindah di dadanya. Sakit, sesak, panas, dan perih kala mengetahui fakta jika suami yang ia kira setia nyatanya telah mendua. Tapi kenapa? Apa salahku sampai kamu selingkuh, Mas? Afifah bertanya lirih dengan wajah yang sudah bersimbah air mata. Aku tak akan selingkuh kalau kamu setia, Afifah. Bahkan kamu lebih parah dari aku. Kenapa kamu tega tidur bersama laki-laki lain, hah? Dan aku yakin kalau anak yang ada di perutmu itu bukan anakku. Hanif menyentak, meruntuhkan dan memporak-porandakan hati Afifah malam ini. Astagfirullah, tega kamu, Mas. Itu hanya fitnah, aku tidak pernah mengkhianati kamu. Anak ini anak kita, dia darah dagingmu, Mas. Bagi Afifah, ia terisak. Tak percaya bahwa suami yang ia cintai tega menuduhnya sehina itu. Tak usah mengelak, Afifah. Aku sudah punya bukti kuat. Sudah baik hati aku masih mempertahankan kamu sampai sekarang. Berhubung anak itu akan segera lahir, maka mulai detik ini aku membebaskanmu. Aku talak kamu, Afifah. Carilah pria yang sudah menidurimu untuk jadi ayah dari anakmu. Tut. Panggilan telepon telah berakhir. Berakhir pula hubungan antara Hanif dan Afifah yang sudah berjalan selama 5 tahun lamanya. Afifah mencengkeram dadanya yang terasa sesak. Tega kamu, Mas. Kamu yang jahat, tapi aku yang seolah bersalah. Lirih Afifah dengan air mata mengalir. Ia pun bangkit dan berjalan tertati-tati seraya memegangi perut besarnya ke arah pintu keluar. Ya Allah, kuatkan aku. Lirihnya menahan sakit yang tiada tara. Afifah, ya Allah, kamu kenapa? Kamu mau melahirkan? Bu Wiwi, istri kepala desa, sontak mendekat saat melihat Afifah berjalan kesulitan keluar dari rumahnya. Bu, tolong saya, Bu. Saya nggak kuat lagi. Lirih Afifah saat Bu Wiwi lewat di depan rumahnya. Suami kamu mana? Afifah hanya menggeleng.
Melihat respon Afifah seperti itu, Bu Wiwi pun menelpon suaminya agar membantu membawa Afifah ke rumah sakit. Sabar ya, Viv. Kamu harus kuat. Saya dan suami saya akan bantu kamu ke rumah sakit. Afifah mengangguk. Semoga saja kuat, batinnya. Afifah berusaha sekuatnya di sisa-sisa tenaganya. Melahirkan seseorang tanpa ditemani suami adalah hal buruk yang pernah terlintas dalam benaknya. Namun hal itu tak sebanding dengan tuduhan suaminya sendiri yang mengatakan bahwa anak yang ia kandung adalah anak haram. Suara tangisan bayi menggema di ruangan bercat putih setelah Afifah mengerahkan seluruh tenaga dengan mempertaruhkan nyawanya. Namun suara itu mulai melemah dan perlahan menghilang, entah karena apa. Afifah telah melahirkan anak laki-laki yang tampan. Rasa sakitnya pun perlahan memudar saat wajah bayinya begitu mirip dengan ayahnya. Mas, kalau kamu melihat anak ini, apa kamu masih mau menyangkal kalau dia bukan anakmu? Batinnya, sambil membelai pipi anaknya yang diletakkan di dada. Selamat ya Afifah, anakmu sudah lahir. Kamu sudah sah dipanggil ibu. Bu Wiwi tersenyum dan membelai pipi bayi mungil itu. Ia masuk ke ruangan perawatan setelah Afifah dan bayinya dibersihkan. Iya Bu, terima kasih ya Bu. Bu Wiwi sudah mau nolong saya. Kalau tidak ada ibu, entah bagaimana nasib saya. Afifah menunduk, merasa sungkan pada wanita parubaya yang dikenal luas sebagai pribadi yang ramah dan suka menolong. Jangan bicara begitu. Sudah seharusnya kita sebagai sesama manusia saling nolong, Vi. Ngomong-ngomong, apa yang terjadi sama Hanif? Kenapa dia tidak mengantarmu ke rumah sakit? Apa dia tahu kalau anaknya sudah lahir? Afifah bergeming, wajahnya kembali menampakkan kesedihan. Saya sama Mas Hanif sudah cerai, ungkapnya yang sontak membuat Bu Wiwi terbelalak kaget. Bercerai? Bagaimana bisa, Afifah? Maksud ibu, kamu kan sedang hamil, bukannya wanita hamil tidak boleh dicerai? Afifah menggeleng karena ia pun tak paham. Ada yang menfitnah saya, Bu, dan Mas Hanif percaya begitu saja, sahutnya. Lantas tangisnya kembali pecah. Apa salah saya ya, Bu? Padahal saya tidak pernah berbuat jahat sama siapapun. Saya juga tidak pernah mengkhianati suami saya. Tapi suami saya justru percaya pada fitnah itu dan berkata bahwa anak ini bukan darah dagingnya. Bu Wiwi menghembus nafas perlahan. Dibawanya Afifah ke dalam dekapannya. Sabar ya, Vi. Ini adalah salah satu bentuk ujian yang diberikan Allah kepadamu. Kelak aku yakin kalau anakmu ini akan membawamu pada kebahagiaan. Afifah mengangguk. Dihapusnya air mata yang masih menggenang di pelupuk mata. Lantas ia menatap bayinya yang masih terpejam. Loh Bu, kok anak saya nggak bergerak ya? Kepanikan mulai menyerang Afifah dan Bu Wiwi. Dengan cepat Bu Wiwi memanggil bidan yang tadi membantu persalinan. Bidan tersebut lantas memeriksa bayinya yang mencoba mengecek detak jantungnya yang tak berdetak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maaf Bu, bayi ibu meninggal. Sepertinya dia ada kelainan tapi saya tidak tahu. Bidan itu menampakkan raut penuh sesal. Afifah tak kuasa menahan kesedihannya. Kembali sang putri dinyatakan meninggal bahkan saat ia masih belum menyusuinya. Bayi yang belum ia beri nama dan tak diharapkan ayahnya ternyata lebih memilih kembali ke pangkuan sang kuasa. Afifah, kamu yang sabar ya. Kelak dia yang akan menolongmu di akhirat. Bu Wiwi memeluk Afifah. Ia pun tak kuat jika tak menangis. Anakku Bu, kenapa harus anakku? Kenapa bukan Mas Hanif saja? Istighfar Afifah, percayalah bahwa akan ada kebahagiaan untukmu nanti. Afifah menangis sejadi-jadinya sambil menggendong bayinya, mengecupnya dengan penuh kasih. Tak ia sangka bahwa ia harus merasakan duka di atas luka yang baru saja ditorehkan suaminya. 1 bulan telah berlalu usai Afifah kehilangan sang anak dan menjadi janda. Dia memutuskan untuk berjualan kue untuk menyambung hidup dengan modal yang diberikan oleh Bu Wiwi. Rasanya tak ada kata yang pantas untuk Afifah katakan saat menggambarkan kebaikan wanita itu. Dia bukan keluarga dan hanya sekedar tetangga yang kebetulan menjadi warganya. Afi, hari ini kamu buat kue apa? Baru saja Afifah memikirkan Bu Wiwi. Wanita itu sudah bertandang ke rumahnya. Seperti biasa, Bu Wiwi akan menjadi pembeli pertamanya. Katanya, ia suka dengan kue buatan Afifah yang enak. Cocok untuk sarapan atau bekal ke kantor. Ini Bu, saya bikin donat, bolu lapis sama arem-arem. Ibu mau? Iya Vi, bungkusin aja masing-masing 5 ya. Iya Bu. Afifah memasukkan pesanan Bu Wiwi ke dalam kresek. Bayar separuh aja Bu, separuhnya saya nyicil hutang saya sama ibu. Katanya, hutang apa? Saya nggak berasa ngutangin kamu. Udah, ini uangnya Vi, makasih ya. Tapi uang untuk persalinan dan modal usaha saya ini Bu, itu kan uang Bu Wiwi. Kata Afifah merasa tak enak. Bu Wiwi tersenyum, wajahnya yang teduh mengingatkannya pada mendiang sang ibu. Setidaknya, Afifah sedikit lega karena saat hal buruk menimpanya, ia tak punya lagi orang tua. Jika ayah dan ibunya masih ada, entah bagaimana ia bisa melihat kesedihan orang tuanya. Gundah dalam hatinya pasti tak akan pernah hilang. Itu bukan hutang, saya ikhlas kok memberikannya buat kamu, Vi.
Jadi ibu mohon, kamu jangan memikirkan buat balikin uang itu ya. Bu Wiwi mengusap bahu Afifah. Ya Allah, saya nggak tahu harus ngomong apa, Bu. Bu Wiwi terlalu baik sama saya. Dengan apa saya harus balas kebaikan ibu? Afifah menangis haru. Dengan bangkit dari keterpurukan, kamu harus jadi wanita yang kuat, Afifah. Kamu harus menunjukkan pada dunia kalau kamu adalah wanita hebat. Itu saja, sudah cukup buat ibu. Tegas Bu Wiwi. Tatapan matanya tajam, seolah mengisyaratkan sebuah harapan untuk Afifah agar sukses. Afifah menahan tangisnya, menghirup udara sebanyak mungkin, lalu mengangguk yakin. Saya pasti sukses, Bu, dan membuat orang yang sudah merendahkan saya malu dan tak bisa mengangkat kepalanya saat bertemu saya nanti. Ucapnya. Bagus. Sekarang nikmati saja prosesnya. Kamu masih muda dan perjalananmu masih panjang. Afifah selalu menjual kuenya di area alun-alun karena tempat itu selalu ramai. Dan alhamdulillah, kue buatannya selalu ludes. Bahkan tak jarang konsumennya memesan untuk acara selamatan atau arisan. Siang ini ada yang berbeda. Afifah melihat seorang wanita tua yang sedang menjual agar-agar. Tak pernah ia melihat wanita itu selama ini. Apa wanita itu baru saja berjualan? Rasa iba menjalar ke hati Afifah saat melihat penampilan wanita itu. Pakaiannya sederhana dan rambutnya yang telah memutih tak menyurutkan niatnya untuk mencari recehan uang demi bertahan hidup. Ini tempatku, cari tempat lain sana, dasar nenek peot. Oh, maaf nak, saya tidak tahu, saya akan bergeser. Apa kau tuli, tempat ini adalah milikku. Meski kamu bergeser, tak akan cukup. Sana pergi. Pria yang biasanya menjual pakaian bekas itu mendorong tubuh wanita tua itu hingga terjerembab. Astagfirullah. Afifah tercengang sambil menutup mulut. Ya ampun, anak zaman sekarang gak punya adab. Sama orang tua saja berani. Padahal aku hanya wanita tua yang tak berdaya. Aku hanya hidup sendiri, tak punya keluarga. Ini bukan urusanku, Nek. Sana pergi. Usir pria yang Afifah tahu namanya adalah Ardi. Pada akhirnya wanita tua itu pergi berlalu dengan tatapan sedih. Afifah yang melihatnya hendak mengejar, akan tetapi ada beberapa orang yang datang hendak membeli kuenya. Afifah berharap wanita tua itu baik-baik saja. Afifah mengucap syukur karena dagangannya tersisa sedikit. Meski tak habis, setidaknya ia sudah dapat untung. Apalagi tadi ada orang yang memesan kue pie dalam jumlah yang cukup banyak menurutnya. Alhamdulillah buat hari ini, gumam Afifah. Lantas ia berjalan pulang sambil membawa perlengkapan dagangannya. Di arah pulang, Afifah melotot saat melihat wanita tua yang diusir oleh Ardi di alun-alun tadi sedang duduk di jalan sambil memegangi kepalanya. Ditambah lagi dagangannya berceceran. Nek, nenek kenapa? Kenapa sampai begini, Nek? Air mata Afifah berlinang, tak kuasa menahan sedih melihat letih di wajah wanita itu. Tadi nenek dirampok, Neng. Padahal baru laku, tapi uangnya diambil preman. Terus dagangan nenek dihancurin juga. Adunya dengan bersedih. Ya Allah, nenek tinggal di mana? Aku antar ya. Nenek gak punya tempat tinggal, Neng. Selama ini nenek tinggal di jalanan. Afifah menunduk sambil mengusap air matanya. Kalau gitu, ayo ikut saya, Nek. Nenek tinggal sama saya aja, mulai sekarang. Nah, akhirnya kita sampai. Ayo masuk. Afifah tak melepaskan genggaman tangannya. Ini rumahmu? Tanya nenek itu. Afifah hanya mengangguk. Nama nenek siapa? Tanya Afifah usai membantu wanita itu duduk. Samiati. Samiati? Nama yang bagus. Kalau saya Afifah, Nek. Panggil saja saya Afi. Afifah tersenyum. Manis sekali, sampai kedua matanya menyipit. Samiati tersenyum melihat aura kebaikan yang terpancar dalam diri Afifah. Kamu tinggal sendirian? Tanya nenek. Afifah mengangguk. Iya, Nek, semenjak hari itu saya tinggal sendirian. Tapi mulai sekarang enggak, karena ada nenek yang menemani. Ucapnya, lantas diiringi oleh senyuman. Akan tetapi nenek Samiati dapat melihat sorot kesedihan di mata bundar Afifah. Oh ya, nenek udah makan? Pasti belum kan? Nenek udah berusaha keras hari ini, saya akan menyiapkan makanan buat kita berdua. Nenek tunggu aja di kamar sambil istirahat. Afifah tersenyum senang, lantas berlalu cepat menuju dapur. Nek Samiati menghela nafas berat, ditatapnya sekeliling ruangan tempatnya berada saat ini. Rumah tanpa asbes itu memang sejuk. Rumah tanpa asbes itu memang sejuk karena angin dengan mudah masuk melalui lubang-lubang genteng. Kemudian dia berdiri dan berjalan menuju kamar pertama yang bersebelahan dengan ruang tamu. Tatapannya berhenti pada foto yang ada di atas meja dengan posisi tertelungkup. Saat dibalik ternyata sebuah foto pernikahan. Nenek, sudah siap? Mau makan sekarang, Nek? Afifah berhenti di ambang pintu kamarnya. Nek Samiati menoleh dan melihat tatapan Afifah yang menuju ke foto yang ada di tangannya. Apa ini foto pernikahanmu, Nak? Afifah menunduk sejenak.
lalu berjalan dan mengambil foto tersebut. Iya, tapi ini sudah jadi sampah, Nek. Aku lupa membuangnya, sahutnya dengan senyum yang dipaksakan. Kenapa, Nak? Afifah diam, namun air matanya malah mengalir. Samiyati sontak memeluk Afifah. Sabar ya, Nak. Apapun yang terjadi sama kamu, aku tidak tahu. Tapi aku yakin kalau kamu akan mendapatkan kebahagiaanmu nanti. Afifah kembali bersedih. Aku sudah berusaha keras buat tetap tegar dan kuat, tapi setiap kali mengingat, luka di hatiku ini kembali menyapa, Nek. Lalu meluncurlah cerita dari bibir Afifah tentang kejadian naas yang membuatnya jadi janda dan kehilangan buah hatinya. Kedua mata Nek Samiyati berlinang mendengar cerita menyedihkan tersebut. Ia hanya bisa mengusap bahu Nira dengan lembut. Ia hanya bisa mengusap bahu Afifah dengan lembut sambil mengucap kalimat-kalimat untuk menenangkannya. Sudah cukup. Cukup sampai di sini saja kesedihanmu, Nak. Kamu tidak pantas menangisi laki-laki bajingan seperti dia. Kamu harus mandiri dan sukses, kata Nek Samiyati yang terdengar sama seperti ucapan Bu Wiwi tempo hari. Afifah mengangguk, ia sedikit lebih tenang usai bercerita. Lantas ia mengajak Nek Samiyati ke dapur untuk makan siang. Tentunya hanya dengan lauk sederhana seadanya saja. Afifah, kenapa kamu malah menampung nenek itu di rumahmu? Afifah yang sedang menyapu lantai terkesiap saat Bu Wiwi langsung bertanya-tanya ketika menghampirinya. Wanita itu tanpa basa-basi langsung memprotes meski tak langsung begitu. Saya kasihan sama Nek Samiyati, Bu. Dia sendirian, tanpa sanak saudara. Rumah pun nggak punya, makanya saya ajak Nek Samiyati tinggal di sini. Jelas Afifah. Bu Wiwi menghembuskan nafas pelan. Ibu tahu niatmu baik, Vi. Tapi ibu itu kasihan sama kamu. Kamu masih serba kekurangan dan baru bangkit dari keterpurukan. Tapi malah bawa wanita asing itu tinggal sama kamu. Ia menghela nafas panjang. Bukannya ibu mau ngatur hidup kamu, Vi. Tapi ibu bilang begini karena ibu peduli sama kamu. Tambahnya lagi seraya mengusap bahu Afi. Afifah mengangguk. Iya, Bu. Saya ngerti kok. Makasih ya, Bu. Tapi saya akan tetap mengurus Nek Samiyati. Sejak ada Nek Samiyati, saya jadi merasa gak kesepian, Bu. Bu Wiwi tak bisa membantah lagi. Ya sudah, kalau itu sudah jadi keputusan kamu, Vi. Ibu pergi dulu ya. Afifah mengangguk. Tanpa ia sadari, Nek Mia mendengar obrolannya dengan Bu Wiwi. Tak dapat dipungkiri bahwa hati Nek Mia sedih mendengarnya. Baru sehari ia tinggal bersama Afifah, tapi kabar keberadaannya dianggap merepotkan oleh orang sekitar. Seperti biasa, Afifah berjualan kue di dekat alun-alun, akan tetapi dia sendiri, karena Nenek Samiyati tak ikut agar bisa istirahat di rumah. Siang itu, ada dua orang pria yang mengikuti Afifah, sampai Afifah selesai berjualan dan kembali ke rumah. Begitu terus selama sebulan tanpa diketahui oleh Afifah. Suatu ketika Afifah merasa ada yang sedang mengikutinya, tapi dia mencoba untuk tetap tenang. Ketika ia masuk ke dalam rumah, tiba-tiba pria itu mengikutinya sampai di samping rumah. Kemudian Afifah pelan-pelan keluar dari pintu belakang, melangkah perlahan dan memukul pria itu dari belakang. Buk, buk. Aduh, sakit. Siapa kalian? Tanya Afifah sambil memegang balok di tangannya. Sebentar, kita bisa bicara baik-baik, Mbak. Jawab salah satu pria itu. Mbak tenang dulu, kita akan jelaskan siapa kami. Oke, coba jelaskan sekarang, kata Afifah dengan tegas. Kami anak buah dari Pak Aksa. Sebenarnya kami gak pengen macam-macam. Kami hanya memantau kegiatan nenek itu di rumah ini dan menyelidiki mbaknya. Pak Aksa itu cucu dari Nenek Samiyati. Afifah terdiam. Dia masih tak mengerti dengan ucapan pria itu. Jadi gini, Pak Aksa adalah pemilik perusahaan kuliner terbesar di kota Jakarta. Nah, beliau sedang mencari neneknya yang hilang selama sepekan. Maka dari itu kami ditugaskan untuk mencari si nenek. Ternyata si nenek ada di sini bareng mbaknya. Jadi kami diperintah oleh bos untuk menyelidiki mbaknya. Takutnya nenek dijahatin sama mbaknya. Jelas dari salah satu pria itu. Afifah terdiam sambil berpikir. Kalau emang benar perkataan kalian, berarti sebenarnya Nenek Samiyati orang kaya dong. Terus kenapa nenek bilang dia nggak punya rumah dan malah berdagang di jalanan? Tanya Afifah kebingungan. Nenek sedang menyamar dan ingin mencari pendamping buat cucu nenek. Soalnya cewek zaman sekarang kebanyakan minum attitude dan juga mata duitan. Nenek nggak mau cucu nenek malah nikah sama perempuan kayak gitu. Jawab nenek yang sedari tadi berada di belakang mereka. Kemudian datanglah mobil mewah berwarna hitam. Tak lama seorang pria tampan keluar dari mobil tersebut dengan pakaian rapi menghampiri si nenek. Nenek baik-baik aja kan? Apakah nenek terluka? Kenapa nenek kabur-kaburan begini? Tanya Aksa, cucu dari Nenek Samiyati, yang ternyata Samiyati itu hanyalah nama samaran. Perkenalkan ulang, nama asli nenek adalah Dewi Gandhi Cakrawala. Dan ini cucu nenek Aksa Gandhi Cakrawala. Afifah hanya bengong sambil sesekali menepis pipinya. Apakah ini mimpi? Ternyata nenek adalah pemilik perusahaan kuliner terbesar di kota ini. Afifah masih tak percaya. Masih banyak pertanyaan di dalam benaknya. Nenek, ayo kita pulang aja ya.
Bujuk Aksa kepada sang nenek. Nenek mau pulang asalkan Afifah ikut dengan nenek. Afifah hanya diam, dia masih kebingungan dan tak percaya. Iya ya, kita ajak Afifah juga ya, Nek. Afifah, apa kamu mau kan jadi istri Aksa dan ikut tinggal bersama nenek? Tapi saya nggak pantas, Nek. Saya tinggal di sini saja. Lagian saya juga janda. Nenek minta maaf, cucu nenek juga duda. Istrinya yang dulu hanya mengincar harta dan senang berfoya-foya. Dia juga berani mencuri perhiasan nenek dan melawan nenek. Dia menggunakan harta Aksa hanya untuk selingkuh dengan pria lain. Kamu mau kan menikah dengan Aksa? Tapi Nek, apakah cucu nenek mau dengan saya yang seperti ini? Aku menyukaimu. Aku tak memandang fisik. Lagian kamu juga cantik kok. Kamu juga baik. Hanya kamu yang mau menolong nenekku buat tinggal bersamamu. Padahal kamu juga sedang kesulitan kan? Jawab Aksa. Lagian kamu di sini kan sendirian. Nenek juga di rumah kesepian. Kamu mau kan nemenin nenek? Tinggal bersama nenek. Sebagai balas budi nenek karena nenek sudah ngerepotin kamu selama di sini. Ucap nenek. Udah, jangan nolak ya. Ayo ikut nenek. Kemudian datanglah Bu Wiwi. Mau dibawa kemana Afifah? Tanya Bu Wiwi panik, dia mengira bahwa Afifah sedang diculik. Kemudian Afifah menjelaskan dengan panjang lebar dan dimengerti oleh Bu Wiwi. Alhamdulillah, Allah memang maha tahu ya. Semoga ya Afifah, semoga langgeng terus jadi keluarga yang sakinah mawaddah warohmah, ucap Bu Wiwi. Setahun kemudian, setelah pernikahan Aksa dan Afifah, mereka pun hidup bahagia. Afifah selalu membuat menu baru yang ia buat untuk tambahan menu kuliner milik suaminya. Perusahaan suaminya pun menjadi semakin maju. Suatu ketika, Afifah yang sedang hamil ingin jalan-jalan ke wisata kuliner milik suaminya yang ada di dalam swalayan. Ketika ia sedang memilih kek di etalase, tak sengaja dia bertemu dengan pria yang sepertinya ia kenal. Mas Hanif? Afifah? Hamil dengan siapa lagi kamu sekarang, ha? Dasar wanita murahan, ucap mantan suaminya itu. Jaga mulutmu ya, Mas. Afifah berusaha keras menjelaskan kronologi permasalahan mereka untuk membuktikan bahwa ia tidak sekeji itu. Akan tetapi, Hanif dan Farah tak mempedulikan omongannya. Udahlah Mbak, ngaku aja. Lagian Mas Hanif juga udah nggak peduli sama mbaknya, ucap Farah, istri dari mantan suaminya itu. Masih gembel aja ya kamu. Mana ayah dari bayi yang sedang kamu kandung sekarang? Nggak ada kan? Berarti anak itu anak haram, ucap Hanif sambil tertawa. Tak lama Aksa datang menghampiri mereka. Ada apa ini ribut-ribut? Ada Pak Aksa. Ini Pak, ada perempuan gembel yang masuk ke swalayan Pak, ucap Hanif seakrab dengan Aksa. Iya nih, mana sendirian lagi dengan perut besar seperti itu? Mana ayah dari anaknya Mbak? Oh iya, itu kan anak haram ya. Ups, ucap Farah. Tak lama, tamparan pun jatuh di pipi mereka berdua. Sopan sekali mulut kalian ya, ucap Aksa sambil menggandeng Afifah. Dia istriku, anak yang dia kandung adalah anakku, bentak Aksa. Seketika mereka berdua hanya bisa terdiam. Mulai sekarang kamu saya pecat. Tanpa basa-basi, Aksa langsung memecat Hanif dan memblacklist namanya dari semua perusahaan agar tidak ada yang mau menerimanya bekerja. Padahal Hanif sudah berjaya bekerja menjadi manajer di restoran milik Aksa. Selain itu, Nek Dewi yang memiliki perusahaan Aksa juga memiliki beberapa perusahaannya sendiri. Selain kuliner, dia juga memiliki restoran besar dan juga pemilik apartemen yang ada di kota ini. Selama Hanif menjadi manajer, dia mendapatkan fasilitas 1 apartemen dan 1 kendaraan mobil. Akan tetapi, setelah ini dapat dipastikan dia akan menjadi gelandangan di jalanan dan tak bisa lagi melamar pekerjaan di perusahaan manapun. Walaupun Hanif sudah berusaha keras untuk meminta maaf kepada Afifah dan Aksa, akan tetapi usahanya sia-sia. Aksa dan Afifah jalan bergandengan, tak peduli dengan mereka berdua dan meninggalkan mereka yang sedang berlutut memohon ampun. Lain kali jangan pergi tanpa aku ya sayang, ucap Aksa kepada Afifah yang dibalas senyuman manja oleh Afifah. Betapa bahagianya dia disayang secara ugal-ugalan dengan sang suami. Dia pun merasa bersyukur, ternyata di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Saat-saat tersulitmu seringkali mengarah pada momen-momen terbesar dalam hidup. Teruskan, situasi sulit pada akhirnya membangun orang yang kuat. Mengeluh tidak akan pernah bisa memperbaiki keadaan. Bersemangatlah dalam menjalani hidupmu dengan ikhlas dan kesabaran. Begitulah kisah dari salah satu subscriber kita.
Semoga kita dapat mengambil hikmah dan nilai-nilai penting yang bisa kita jadikan contoh pada kehidupan kita sehari-hari. Bagi kalian yang ingin memberikan kritik dan saran yang membangun, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Kalian juga bisa membagikan kisah kalian untuk kami bawakan lewat nomor yang ada di kolom deskripsi. Jangan lupa tetap dukung channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe, serta tunggu video-video selanjutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.